Kalau menurut Begawan ini, menurut pendapat saya lebih baik Gibran mundur sebagai cawapres dan koalisi Indonesia Maju segera mencari penggantinya. Meskipun waktu hari pemungutan suara gari sesuk, gari utuk sesuk kuwi. Halo, ketemu lagi bersama Ngompol. Tetap dengan Om Begawan, ngopini politik. Ini menurut saya loh ini, menurut Om Begawan itu. Hanya bila Gibran itu mau mengundurkan diri dari cawapres. Ini menurut saya loh ini. Maka Pilpres akan sangat legitimit. Wah, sah, 100%. Sah dan diakui. Nah, mengapa Om Begawan langsung berkesimpulan begitu? Sebab majunya Gibran itu cacat konstitusi. Syarat usia capres-cawapres diubah gegara pamannya di MK mengubahnya. Akhirnya dicopot karena pelanggaran etik berat. Gitu. Sehingga si paman dicopot dari jabatan ketua MK loh itu. Dan kemarin DKPP memvonis KPU bersalah secara etik. Menerima pendaftaran Gibran disebabkan aturannya belum dirubah. Jika tidak mundur ya akan dipertanyakan banyak pihak nanti. Oh iya, dar belum akademisi, lembaga advokasi. Wah, SKB akan pertanyakan, termasuk luar negeri. Nah, selain itu Pilpres 2024 jadi catatan buruk demokrasi kita. Ingat loh, dunia luar itu sudah melihat Indonesia dan jika benar-benar Jokowi berani, lanjutkan saja prosesnya. Ingat, kalau Prabowo Gibran terpilih umpama, tapi ya kelihatannya enggak. Dan tidak bisa punya keberanian melawan Amerika dan Eropa, berarti ada sesuatu. Rakyat juga makin muak pada mereka. Ya bagaimana bisa? Oh, aturan baku dibuat mainan seenaknya sendiri, kayak dolanan kleng-klereng, dolanan gubak sodor. Tinggal main-main tak. Bila konstitusi saja bisa diganti menyesuaikan kepentingan penguasa. Ya kita rakyat, jadi rakyat ya makin tidak ada harapan loh, untuk disejahterakan. Dipikir orang, digagas orang akhirnya. Bila suara kita tidak seirama dengan pemerintah, ancaman pembungkaman jelas bakal menghadang di depan pintu rumah kita. Mengerikan sekali, ngeri deh. Ya membayangkan zaman Orde Baru itu. Dulu itu kita mesti jeli. Pemerintah otoritarian itu awalnya melangkah baik. Setelah itu biasanya mereka mengintervensi lembaga-lembaga penjaga demokrasi ini. Iya, baik lembaga penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu, lembaga penyiaran, kampus dan sebagainya. Ya untuk KPU kita tahu tuh, ada problem besar di sana. Nah, putusan itu makin menggenapi. Bila Prabowo Gibran secara hukum jadi pasangan capres-cawapres bermodalkan pelanggaran. Modal pelanggaran. Ada 2 pelanggaran kode etik loh. Yang mewarnai pencalonan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Yakni pertama terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pencalon Gibran ternyata melanggar kode etik. Dalam sistem yang dikelola oleh komisioner KPU. Komisi Pemilihan Umum. Kojur. Repot ya. Nah, pada saat KPU menerima pendaftaran paslon Prabowo Gibran, KPU masih menggunakan peraturan batas umur 40 tahun ke atas. Huruf dirubah. Karena MK itu kan dasar hukum. Penyelenggaranya KPU harus merubah dulu sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan oleh MK. Maka saat itu sudah ada keputusan MK yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun atau sedang dan atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Tetapi KPU belum mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Lah kan sagelemnya dewe itu. KPU juga belum mengubah peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden saat menerima pendaftaran Gibran itu. Durung, mau dipaksakan, dilanggar, ditabrak, beniso daftar. Ciloko lah seperti itu. Aturan-aturan yang seperti itu. Kalau KPU berintegritas dan bekerja sesuai konstitusi, harusnya menolak untuk menerima pendaftaran Gibran. Kudune ditolak, nggak boleh. Karena tidak memenuhi persyaratan. Lah kenyataannya, nyatane
KPU justru menerima dan menyatakan berkas pendaftaran Gibran memenuhi syarat. Ayo, KPU mesti ya peti ini. Dan selanjutnya sah dinyatakan sebagai cawapres. Nah, disinilah letak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para komisioner KPU. Nah, bila ada kesimpulan atau kita menarik garis bahwa KPU sedang memainkan hukum dan bermain mata dengan anak Presiden Jokowi, apakah itu salah? Nah, coba dipikir. Seandainya KPU masih berpegang pada aturan yang lama dan menunggu PKPU dirubah sesuai MK, maka Gibran mestinya tidak lolos verifikasi pendaftaran dan tidak akan mendampingi Prabowo. Dan disinilah letak integritas KPU yang pantas kita pertanyakan. Masyarakat menanyakan ini. Ini Pak Akademisi ngomong loh ini, baru Begawan loh. Dan akhirnya KPU tidak netral karena memilih meloloskan Gibran. Lah jelas-jelas aturannya usia minimal 40 tahun. Mengapa belum 40 tahun diterima? Apakah Jokowi merasa ini sebuah kesalahan? Apakah Jokowi melihat ini beban? Ataukah kita tahu Jokowi merasa telah berbuat curang? Iya, tidak sama sekali. Tidak. Malah dalam sebuah kesempatan dirinya bicara akan ikut kampanye. Dan boleh kampanye dan boleh berpihak. Sebab presiden itu boleh memihak katanya menurut undang-undang. Lah bisa dipastikan sekarang juga Jokowi tak lagi mikirin kita. Mikirin rakyatnya. Hanya mikir kepentingannya sendiri dan keluarga. Apa yang dilakukan KPU? Jelas-jelas tidak profesional. Tidak mandiri, tidak independen, sangat gampang diintervensi dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap proses pemilu ini. Dan ini mahasiswa sedang turun ke jalan untuk menggugat pemilu ini yang nggak netral. Wajar jika banyak pihak menuding penyelenggara tidak lagi imparsial. Jika penyelenggaraan sudah disorot punya kepentingan, hasilnya ya bakal jadi beban sejarah yang tidak ringan. Diingat anak-anak cucu kita, ditulis dalam sejarah. Pemilu tahun 2024, Pilpres tahun 2024, bobrok. Wah, repot ini. Inti proses penyelenggaraan pemilu adalah kepercayaan publik. Nah, jika penyelenggaranya dijatuhi sanksi keras terakhir, ya akan sulit melihat proses penyelenggara pemilu sesuai konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Wah, angel. Lu KPU newe ora jujur, ora adil, ora netral, penyelenggara bermasalah. Maka proses penyelenggara juga akan bermasalah akhirnya. Hasil pemilunya jadi dipertanyakan banyak elemen. Akhirnya jadi bermasalah dan tak sah. Lantas apapun yang dilakukan presiden terpilih, nanti bila dari syaratnya saja sudah melanggar, tidak hanya KPU, sebenarnya DKPP juga aneh dalam keputusannya. Bin aneh. Dewan Kehormatan itu aneh itu. Secara khusus, hukuman Ketua KPU Republik Indonesia Pak Hasyim Asyari kan pernah mendapatkan putusan peringatan keras terakhir tuh kemarin itu. Yakni di kasus tidak menindaklanjuti keputusan keterwakilan 30% perempuan. Iya toh? Lalu juga pernah mendapatkan peringatan keras terakhir dalam kasus melakukan perjalanan dengan Ketua Parpol. Oh itu loh, si wanita emas. Kalau nggak salah namanya Bu Hasnaini itu. Yang masih ngerempiong. Nah, kasus pendaftaran Gibran ini, mengapa Pak Hasyim mendapatkan peringatan keras terakhir lagi? Terakhir bola balik. Lah, peringatan keras terakhir ada 3 kali. Wah, lucu bin ajaib. Nah, apakah nanti ada keputusan keras pamungkas setelah keputusan keras terakhir? Ini hukum udah digeguyon kayak Sri Mulat lah. Atau keputusan keras buncit itu, carry dewe itu. Ini benar-benar aneh dan main-main kayak anak-anak aja. Keputusan yang diambil DKPP meskipun bisa diapresiasi tetapi juga janggal. Janggal ini, coba dipikir secara jernih tuh. Monggo ini orang-orang hukum ini bisa meneliti ini. Apa perlu kita membentuk badan pengawas di KPP juga? Wes pengawas diawasi. Kabeh lembaga kok udah mau masuk angin. Apa mergo musim udan ini udane banjir di mana-mana. Pemilune penyelenggarane lembaga pengawasnya wabah error. Ora enek sing genah, ora profesional blas, ora duwe integritas. Lah pelanggaran kode etik yang mewarnai pencalonan Gibran tentu saja berpotensi jadi ruang yang bisa dipersengketakan
diperseketakan, sengketa. Jika pelaksanaan Prabowo Gibran menang, memang suaranya bisa dianggap tidak sah nantinya. Karena prosesnya juga tidak sah. Masyarakat akan ragu loh. Tidak percaya dengan hasil pemilu nantinya. Tidak hanya pilpresnya, tetapi juga pemilu legislatif akan terbawa-bawa nantinya. Karena KPU-nya sudah tidak netral. Caleg yang tidak terpilih bisa bertanya-tanya. Benarkah rekapitulasi yang dilakukan KPU dan jajarannya? Lah ngurus pendaftaran wong si Jaya cacaan rusak kabeh. Arep ngitung beribu-ribu caleg anggota DPR, DPRD kota kabupaten. Kesroh no. Nah, ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu semakin gede. Semakin besar terbukti akademisi mahasiswa sudah turun ke jalan ini. Ini masyarakat durung nesu loh. Lah otomatis legitimasi hasil pemilu akan dipertanyakan, ditakoke nanti. Iya. No. Padahal keputusan KPU mestinya bisa dipercaya, tidak menimbulkan masalah baru. Harusnya kredibel gitu. Nah, jika ada paslon kalah dan mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan hasil keputusan KPU, maka kredibilitas KPU akan semakin terjun bebas, habis. Terus masyarakat percaya ini harus apa? Apa yang bisa dipercaya akhirnya KPU? Apa perlu KPU dibubarkan dulu, bentuk lagi, lalu mencari lagi orang-orang yang kredibel, yang cukup jujur dan bisa dipercaya. Kalaupun tidak ada paslon yang menggugat. Lah hasil keputusan KPU juga jadi sejarah kelam bangsa ini nantinya. Iyalah, bahkan akan dicap sebagai penyelenggara pemilu terburuk sepanjang masa, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Dari tahun 55 sampai sekarang. Paling elek ini 2024 ini. Ini Om Begawan merasakan. Om Begawan itu udah 9 kali ikut pemilu. 8 mau 9 ini. Dalam situasi seperti ini, secara moral etika. Kalau menurut Begawan ini, menurut pendapat saya, lebih baik Gibran mundur sebagai cawapres. Dan koalisi Indonesia Maju segera mencari penggantinya. Meskipun waktu hari pemungutan suara, gari sesok, gari untuk sesok. Namun legitimasi hasil pemilu akan lebih dipercaya publik. Ini rasanya Gibran dan Jokowi makin tak punya harga diri di mata masyarakat, di hadapan rakyat. Karena Pilpres kali ini syarat pelanggaran kode etik. Ini menurut Om Begawan. Itu ya. Salam Begawan, salam Ngompol. Sampai jumpa. Dadah.